فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Setelah Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir ayat yang ke-159 dan 160, kemudian beliau menyebutkan tentang ayat 161 tentang orang yang mati kafir itu. Kata beliau, adapun orang yang kafir dan terus-menerus di atas kekufurannya sehingga mati, dia tidak mau kembali kepada Rabb-Nya, yaitu tidak mau bertaubat kembali ke dalam Islam. Ini hampir sama ya. Tidak mau rujuk, tidak mau inabah, dan tidak mau taubat. Ini intinya sama, kembalinya kepada inabah. Kalau inabah yaitu bertaubat dan segera mengerjakan amal soleh, meninggalkan keburukan, dan disertai dengan kecintaan dan pengagungan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Inabah itu mengandungi 4 perkara. Makanya sebenarnya ini kembalinya ke inabah. Rujuk, inabah, dan taubat sama aja ya, kurang lebih. Angqarib maksudnya di waktu yang dekat. Maksudnya waktu yang dekat adalah sebelum kematian, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Selama taubatnya itu sebelum mati, ini masih dikatakan taubat di waktu yang dekat. Maka orang yang demikian itu, yang tidak mau untuk bertaubat dan seterusnya, mereka akan tertimpa kutukan dari Allah, juga kutukan dari para malaikat dan seluruh manusia. Sebabnya apa? Kata beliau di sini, tatkala kekufuran mereka itu adalah sifat yang telah pasti, maka kutukan terhadap mereka juga menjadi sifat yang pasti, yang tidak hilang. Sebabnya adalah karena hukum itu beredar bersama alasannya. Dari sisi wujudnya alasan dan tidak adanya alasan. Kalau ada alasan, ada hukum. Tidak ada alasan, ya tidak ada hukum. Alasan yang tadi dan hukum yang tadi. Baik. Tatkala keimanan mendatangkan keberkahan dan rahmat, maka kekufuran itu sebaliknya mendatangkan laknat dan kebinasaan, kecelakaan. Duduk situ, karena duduk sini. Baik. Kemudian di ayat yang ke-162 tentang makna khalidina fiha. Jelas? Assalamualaikum. Oh, sudah balik dari sana? Masya Allah. Baik. Tak ada banjir di sana? Banjir di sekitar rumah saya. Oh, di sekitar. Baik, mubarak insya Allah. Bukan suara saliran air. Insya Allah selamat. Baik. Khalidina fiha ini mansubun alal hal, karena dia adalah menjelaskan keadaan dari mereka itu. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Kata Imam As-Sa'di, maksudnya kekal di dalam kutukan atau kekal di dalam siksaan, dan kedua-duanya ini saling mewajibkan. Ini mewajibkan itu mewajibkan ini. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan dari mereka siksaan. Berarti jika tidak diringankan, kata Imam As-Sa'di, bahkan siksaan mereka itu terus-menerus
dalam keadaan keras dan kekal. Ini hampir sama ya, daim dan mustamir, kekal dan terus menerus. Walahum yungzarun, dan mereka tidak diberi penundaan, tidak diberi lagi pengakhiran, yaitu tidak diakhirkan, karena waktu pengakhiran yaitu dunia telah berlalu, dan tidak tersisa untuk mereka udzur yang dengan itu mereka mengemukakan udzur. Baik, inilah makna dari rangkaian ayat tersebut. Sekarang kita masuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, di sini juga beliau menggabungkan antara penjelasan ayat 159 sehingga 162. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang keras. Liman katama ma ja'at bihir rusul. Untuk orang yang menyembunyikan apa saja yang didatangkan oleh para rasul, minad dalalatil bayyinati alal maqasidis shahihah, yang berupa penunjukan-penunjukan yang jelas tentang tujuan-tujuan, matlamat-matlamat yang benar, wal hudan nafi', dan petunjuk yang bermanfaat, lil qulub, untuk hati-hati para hamba Allah. Baik, semua yang didatangkan Rasul itu baik. Justru yang hasil pikiran manusia sendiri yang menyelisihi Rasul, itu yang hasilnya itu mendatangkan kesengsaraan dan kesusahan sendiri. Mim ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi fi kutubih. Setelah Allah menerangkan itu semua, Allah Ta'ala menerangkan itu semua kepada para hambanya di dalam kitab-kitabnya, allati anzalaha ala rusulih, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Qala Abul Aliyah nazalat fi ahlil kitab. Kata Abul Aliyah, ayat ini turun tentang ahli kitab. Kata sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya memang tentang itu, walaupun hukumnya tentunya bersifat umum setelah itu. Summa akhbara annahum yal'anuhum kullu syai'in ala sani'ihim dzalik. Lalu Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran tadi, mereka dikutuk oleh segala sesuatu, oleh para makhluk, dan juga bahkan dikutuk oleh Sang Pencipta, si Pencipta. Allah di sini Allah sababiyah, disebabkan oleh perbuatan mereka tadi itu. Fakama annal alim yastaghfiru lahu kullu syai', maka sebagaimana orang yang alim itu dimohonkan pengampunan untuknya oleh segala sesuatu, hatta hutu. Ini hatta di sini adalah sebagai harfu atof, berarti apa? Ma'tuf kepada kullu. Makanya kita tidak mengatakan hatta huti misalkan, karena majrur hatta mengandungi an, tapi ini hatta sekedar atof saja. Hatta hutu fil ma', sampai bahkan ikan di lautan. Kalau hut ini sekedar ikan, boleh jadi ini adalah ikan paus. Wa tayru fil hawa, dan burung-burung di udara. Fahaula'i bi khilafil ulama alladzina yaktumun, maka mereka itu tidak sama seperti ulama yang menyembunyikan. Baik, ulama yang mana? Ulama ahli kitab itu yang menjadi sebab turunnya ayat ini, yang mereka sudah punya ilmu lalu menyembunyikan petunjuk-petunjuk yang ada. Fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, atau lebih umum para makhluk yang melaknat. Wa qad warada fil hadisil musnad min turuqin yashuddu ba'daha ba'dha, telah datang di dalam hadis yang sanadnya itu bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya musnad adalah muttasilun marfu', sanadnya bersambung dan sampai ke Rasulullah. Dari
jalur-jalur yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Assalamualaikum. An Abi Hurairah wa ghairih, dari Abi Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamah uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi tali kekang pada hari kiamat dengan tali kekang yang terbuat dari api. Nauzubillah. Baik, ini balasan sesuai dengan amalan. Tatkala jinayahnya itu ada di bagian mulut, maka mulutnya yang terkena hukuman di situ. Tatkala dia mengekang lidahnya dari mengucapkan kebenaran, maka hukumannya adalah mulutnya dikekang dengan api neraka. Na'udzubillah. Dan ayat ini bersifat umum, mencakup segala perkara yang wajib disebutkan. Tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, selalu saja satu masalah pakai dalil-dalil ini, seakan-akan tak ada masalah kecuali itu di dunia. Dan hadis ini sahih, disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lain, dan juga ada dalam Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Walladzi fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan yang di dalam kitab sahih, yang tadi pun sahih tapi bukan dalam kitab yang diberi tajuk sahih, annahu qala, beliau mengatakan, laula ayatun fi kitabillah ma haddatstu ahadan syai'a. Apabila bukan karena satu ayat di dalam kitabullah, niscaya saya tidak akan menyampaikan kepada satu orang pun sesuatu apapun, yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan nomornya enggak di sini? Nomor yang ke-118, ia dari hadis Abi Hurairah. Dan juga telah datang dari siapa? Utsman bin Affan, ma'ruf. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan bin Arafah qala haddatsana Ammar bin Muhammad an Laits bin Abi Sulaim. Nah, penyakitnya ada di sini. Yang bawah-bawah tadi orangnya siqah, ma'ruf. Laits bin Abi Sulaim lain. Anil Minhal bin Amr, beliau siqah walaupun ditinggalkan oleh Syu'bah. Meninggalkannya bukan dengan apa? Hujah yang kuat. Para ulama yang lain mensiqahkan. An Zadan Abi Umar Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu jenazah, yaitu fi tasyi'i janazah, yaitu mengiringi jenazah. Fi bukan maknanya adalah di dalam, tentunya di sini. Faqal, lalu beliau bersabda, innal kafira yudrabu darbatan baina ainai. Sesungguhnya orang kafir, dia dipukul dengan suatu pukulan di antara kedua matanya. Fayasma'u sautahu kullu dabbah ghaira tsaqalain. Lalu setiap makhluk mendengar suara dia, suara teriakan tatkala dipukul itu, kecuali dua makhluk yang terbebani syariat. Sakolain yaitu musaqqalain, yang terbebani syariat. Dan terkadang sakolain artinya adalah saqilain, yaitu yang membebani bumi. Karena memang kita betul-betul memenuhi bumi, manusia dan jin itu. Cuma alhamdulillah alamnya lain. Kalau alamnya sama, kita yang kening. Fatal anuhu kullu dabbah, lalu setiap makhluk melaknat dia. Sami'at sautah, setiap makhluk yang mendengar suara dia tadi. Fadzalika qaulullahi ta'ala, yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik. Yakni dabbatal ard, yang dimaksudkan dawabal ard, yaitu makhluk-makhluk yang di bumi. Jawab asalnya adalah makhluk yang melata, itu ya, merayap. Wa rawahu Ibnu Majah an Muhammad bin Shabbah an Ammar bin Muhammad bih.
Intinya penyakitnya masih sama, yaitu Laits bin Abi Sulaim. Disebutkan dalam catatan kaki, dinukilkan dari kitab Zawaid, dalam sanadnya ada Laits yaitu Ibnu Abi Sulaim dhaif. Asal hadisnya adalah sahih li ghairi, masalah pemukulan itu. Tetapi bahwasanya ini terkait dengan ayat itu, masalah laknat, tambahan ini dhaif dengan sebab Laits bin Abi Sulaim. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah kullu dabbatin wal jinni wal ins, yaitu wayal anuhumul la'inun, maksudnya adalah setiap makhluk yang melata, juga jin dan manusia masuk di sini semuanya. Wa qala Mujahid idza ajdabatil ard qalatil bahaim. Mujahid mengatakan apabila suatu negeri itu mengalami kemarau, kekeringan dan sebagainya, maka hewan-hewan mengatakan hadza min ajli usati bani Adam. Ini disebabkan oleh para pendurhaka dari kalangan Bani Adam, menimbulkan kesialan. Terutama siapa? Orang kafir. Mereka kedurhakaannya adalah kedurhakaan nomor 1. Lalu yang mengikuti jejak-jejak mereka dari kalangan muslimin yang berdosa. Setiap maksiat itu memang berpotensi mendatangkan bencana. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhiril ayat. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Kasabat aidi maksudnya adalah kasabu, yaitu mereka, tidak wajib dengan tangan. Dan dalil-dalil yang lain banyak ma'ruf tentang itu. Jadi ini adalah kesalahan Bani Adam. Tentunya maksudnya ya jin juga yang maksiat. La'anallahu usata Bani Adam, kata hewan-hewan tadi. Semoga Allah mengutuk para pendurhaka dari Bani Adam itu. Wa qala Abul Aliyah wa Rabi ibnu Anas wa Qatadah wa yal'anuhumul la'inun, yakni tal'anuhum malaikatullah wal mu'minun. Maksudnya adalah mereka dilaknat oleh para malaikat Allah dan kaum mukminin. Wa qad jaa'a fil hadis, datang dalam hadis, annal alima yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Orang alim itu dimohonkan pengampunan oleh segala sesuatu untuknya, sampai bahkan ikan-ikan di lautan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya dari jalur Asim bin Raja' bin Haywah dari Qais bin Katsir dengan cerita yang panjang itu. Lalu dikatakan di sini, yaitu dari Abu Darda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ini lebih sahih daripada hadis Mahmud ibnu Khirash. Kata, akhirnya ini masih kata Imam At-Tirmidzi. Baik. Dan Muhammad ibnu Ismail, yaitu Imam Bukhari, menilai inilah yang paling sahih. Lalu si muhakiknya mengatakan hadis ini sahih insyaallah. Labas. Tapi apa? Yang betul adalah hasan li ghairi, tidak sampai sahih. Tapi tak masalah, intinya boleh untuk hujjah dengan penguat-penguat yang ada. Kembali ke atas. Waja'a fi hadhil ayah anna katimal ilm yal'anuhullahu wal malaikatu wan nasu ajma'un. Telah datang di dalam ayat ini bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmu, dia dikutuk oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Walla'inuna aidan, dan para pelaknat juga. Wahum kullu fasihin wa a'jami, yaitu mereka setiap orang yang fasih dan orang yang tidak fasih. Karena sudut pandangnya adalah Arab atau bukan Arab. Orang Arab dikatakan apa? Fasih. Yang bukan Arab, a'jami. Kenapa dikatakan a'jami? Karena di lidahnya ada ujmah, yaitu ketidakfasihan. Imma bilisanil maqal, boleh jadi dengan betul-betul dengan lidahnya, yaitu berbicara, melaknat, awil hal, atau dengan keadaannya. Seperti hewan-hewan, jelas lidahnya tak mampu untuk
mengucapkan laknat yang ma'ruf kita pahami, tapi mungkin dengan lisanul hal dia mengutuk. Allah lebih tahu bagaimana cara mereka bertasbih, dan Allah tahu bagaimana cara mereka melaknat dan seterusnya. Au law kana lahu aqlun, atau seandainya dia punya akal, dia akan melaknat. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ini alal khilaf waktunya bila hari kiamat itu jelas. Dalil-dalil banyak masalah laknat di hari kiamat. Tapi di dunia bukan mustahil mereka juga melaknat. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Wallahu a'lam. Summa stathnallahu ta'ala min haula. Lalu Allah Ta'ala memperkecualikan dari mereka, yaitu ada yang diselamatkan dari kutukan. Siapa? Man taba ilaih, orang yang bertaubat kepada Allah. Kunci keselamatannya adalah taubat, dan taubat ada syarat-syaratnya. Faqal illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat dan membuat perbaikan serta memberikan penerangan. Ai raja'u amma kanu fi. Taubat di sini bagaimana? Yaitu dia rujuk dari apa yang dulu mereka ada di dalamnya, berhenti dan keluar dari kemaksiatan yang mereka lakukan itu. Wa aslahu a'malahum wa ahwalahum, memperbaiki amalan-amalan mereka dan keadaan mereka. Kita tahu aslahu ini fi'il yang muta'addi, ada maf'ul bih yang tersembunyi. Allah Ta'ala hapus maf'ul bihnya, menunjukkan ini umum. Apa yang diperbaiki? Amalan-amalan dan keadaan. Wa bayyanu linnas, dan menerangkan kepada umat manusia. Sama ya, maf'ul bihnya dihapus. Tapi tentunya apa? Maksudnya adalah kembali kepada apa yang diisyaratkan, yang mereka itu menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Maka berarti apa? Wajib menerangkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Makanu katamuh, apa yang dulu mereka sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang aku beri taubat kepada mereka, yaitu Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, memenuhi syarat-syarat taubat, dan kemudian Allah yang menerima taubat mereka setelah mereka bertaubat. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha memberi taubat lagi maha penyayang. Wa fi hadza dalalatun ala anna da'iyata ilal kufr, dan di dalam ayat ini ada penunjukan, dalalah atau dalil, yaitu penunjukan, petunjuk yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengajak kepada kekufuran au bid'ah atau kepada kebid'ahan, idza taba ilallah, apabila dia bertaubat kepada Allah, taballahu alaih, Allah menerima taubat dia. Tidak seperti dalam cerita Israiliyat, Allah tidak menerima taubat orang yang mengajak kepada kebatilan-kebatilan walaupun dia bertaubat, karena sudah terlanjur menyesatkan orang banyak. Yang benar, taubatnya diterima, yang penting syarat-syarat dipenuhi. Baik. Di antara syaratnya, selain syarat taubat yang biasa adalah yang terkait dengan manusia, berarti dia wajib menerangkan kepada orang-orang yang selama ini telah disesatkan dan dipesongkan oleh dia. Menerangkan, saya dulu keliru, yang benar adalah demikian-demikian. Wa qad warada annal umama salifata lam takunit taubatu tuqbal. Telah datang riwayat, tapi ini semua Israiliyat, tidak datang sahih dari Rasulullah, bahwasanya umat-umat terdahulu tidak ada taubat, yaitu taubat tidak diterima min mithli haula'i minhum, dari orang-orang yang seperti mereka. Walakinna hadza min syari'ati nabiyyi taubah, tetapi ini adalah bagian dari syariat Nabi taubat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyir rahmah salawatullahi wasalamuhu alaihim. Tapi tidak ada riwayat yang sahihah bahwasanya umat terdahulu taubat tidak diterima untuk kes-kes yang seperti ini. Summa akhbara ta'ala amman kafara bih. Lalu Allah Ta'ala menerangkan, mengkhabarkan tentang orang yang mengingkarinya, mengkufurinya. Wastamarra bihil hal, dan keadaannya terus berlaku pada dirinya ila mamatih,
sampai pada kematian dia, sehingga dia mati. Bi anna alaihim la'natullah. Tentunya apa? Yang ayatnya ini adalah fi mahallin nasab, yaitu dia mansubun alal hikayah. Karena kalau tidak kita jadikan fi mahallin nasbin, nanti mau tidak mau kita membacanya gimana? Bi anna alaihim la'natullah. Padahal ayatnya adalah la'natu pakai dhammah. Maka ini satu kesatuan, ini adalah mansubun alal hikayah. Bi anna la'natullahi alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha ay fil la'nati tabi'ah, yaitu mereka kekal di dalam kutukan yang mengikuti lahum, mengikuti mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus menerus mereka terlaknat. Baik. Berarti kalau berdasarkan penjelasan yang ini, laknatnya itu di hari kiamat atau di dunia juga? Jelas di dunia juga, tapi terus berlangsung sampai hari kiamat. Baik. Summal musahibati lahum. Musahibati dohirnya dia maktuf dengan summa kepada apa? At-tabi'ati fil la'nati tabi'ati. Lalu kutukan itu terus menyertai mereka fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Ya, tak habis-habis, sebagaimana kekufurannya juga terus menerus. Allati, yang mana la yukhaffafu anhumul azab, yang tidak diringankan dari mereka siksaan. Berarti jumlah la yukhaffaf ini sebagai bayan atau sifat kembali ke mana ini dohirnya ya? Wallahu alam, dia naat kemana? Tapi bukan mustahil, dia yang sesuai adalah hal. Jumlah ini hal, kembalinya ke hum lagi, dan itu yang dohirnya lebih sesuai. Karena kalau pakai allati ini apa? Di dalam i'rabnya dia sebagai apa? Dia sebagai silah kan? Sebagai apa itu? Silatul mausul. Yaitu dia isim mausul. Dia jumlah setelahnya adalah silatul mausul, dan perlu adanya robit, adanya pengikat antara isim mausulnya dengan silahnya. Tatkala dia isim mausulnya dengan allati, maka robitnya itu, pengikatnya harus, yaitu wajib menggunakan apa? Dhamir yang polanya adalah dhamir mu'annas. Sekarang mu'annasnya yang mana? Karena wajib pakai hiya kan, atau yang semacam itu. Baik. Fi nari jahannam allati la yukhaffafu anhumul azab. Jelas dohirnya tidak ada robitnya di sini. Hiyanya mana? Tak ada, untuk kembali ke allati. Makanya i'rab yang lebih sesuai adalah dia hal kembali ke hum lagi. Buktinya apa? Di dalam jumlahnya itu ada dhamir hum, la yukhaffafu anhum. Maka yang sesuai adalah dia adalah hal dari hum yang sebelumnya. Tapi tak masalah, secara terjemahan ini tak nampak pelik. Tapi kalau secara i'rab memang jelas pelik. Allati dan setelahnya adalah ini. La yanqusu amma hum fih, yaitu tidak kurang dari keadaan mereka itu. Atau boleh jadi kalau yukhaffaf berarti yungqas, la yungqas amma hum fih, yaitu tidak berkurang dari keadaan mereka, siksaan tidak dikurangi. Walahum yungdharun, dan mereka tidak diberi penundaan, pengakhiran. La yughayyaru anhum sa'atan wahidah, siksaan tadi tidak dirubah dari mereka walau sesaat pun. Na'udzubillah. Sebagaimana di dunia mereka tidak berhenti dari kekufuran sesaat pun. Ini masing-masing sesuai dengan amalannya. Wala yufattar, tidak dihentikan. Futur artinya adalah yaitu berhenti. Bal huwa mutawasilun daim, bahkan siksaannya itu susul menyusul dan terus menerus. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Allah sudah memberikan peringatan di dalam kitab yang diakui kesuciannya, yang seluruh orang yang mengingkari tak mampu untuk
membuktikan cacatnya Quran dan tidak mampu membuktikan Quran ini semata-mata buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah peringatan yang betul-betul wajib mereka akui ini dari Allah. Allah sudah mengingatkan hukuman kekufuran seperti apa. Tapi kalau sekarang, di masa sekarang banyak orang yang murtad, itu salah sendiri. Padahal di belahan bumi yang lain banyak yang masuk Islam. Ini rugi orang-orang yang justru memilih murtad. Sementara yang di luar saja banyak yang berlomba-lomba masuk Islam. Na'udzubillah, kebutaan. Ilahuna wallahu a'lam.